Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah-rumah saat ini. Mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Beribadah kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, pemilik hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau disenangkan dengan puji-pujian umat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami saat ini Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menyukakan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati umat-Mu Tuhan, bahkan yang menyaksikan Tuhan ibadah ini melalui online ya Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami berikan hanya pada nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari umat Tuhan katakan bersama-sama. Hikmat
dipuji, ku kagum. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, oh akan engkau, ku kagum, hormat akan engkau, katalah yang layak dipuji, ku kagum kami mengagumimu, Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, akan yang ajaib Bapa. Mulialah namamu Yesus, kami muliakan Engkau, kami tinggikan namamu yang ajaib. Haleluya, haleluya, bagi Yesus segala pujian hormat syukur kami hanya bagi namamu Bapa. Sembah dan pujian kami Tuhan, sembah dan pujian kami naikkan bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Bapa, syukur bagimu. Haleluya, kami bersyukur bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai lebih lagi memuliakan namamu Bapa. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau di pihak kami, tidak akan ada yang menjadi lawan kami ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami lebih daripada pemenang di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, di Allah yang sungguh ajaib dan mulia di dalam kehidupan kita. Mari kita bersorak-sorak, memuji memuliakan namanya, sebab Dia telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari kita umat pemenang, katakan
surga. Kami percaya padamu ya Tuhan. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Bapa. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekalaman Tuhan Yesus, kami percaya gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam setiap masalah di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau dan kami berjalan bersamamu Bapa. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi kita percaya kuasa Tuhan ada di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Bapak Ibu, hari-hari ini situasi belum stabil, tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan yang sampai kepada kita ambil dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam 2 Tawarik ini kita melihat bagaimana Salomo itu mempersiapkan dan membangun bait suci. Dan setelah dia selesai membangun bait suci itu, dia berdoa kepada Tuhan, menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, "Telah kudengar doamu, telah kupilih tempat ini sebagai rumah persembahan." Bait suci yang dibangun oleh Tuhan, oleh Salomo, telah dipilih Tuhan sebagai rumah persembahan. Dan dikatakan di ayat yang ke-13, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku." Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini, bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Artinya apa yang kita alami hari-hari ini atas sepengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa bersungut-sungut, tidak bisa kita berkeluh kesah, kita tidak bisa protes kepada Tuhan, karena memang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di dalam keluarga kita, apa yang terjadi di dalam negara kita, memang atas sepengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, di ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, kata Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apapun kehidupan kita, bagaimanapun kondisi kita hari-hari ini, Bapak Ibu, satu kalimat yang penting di dalam ayat yang ke-14 ini tadi, inilah yang perlu kita lakukan, inilah yang perlu kita laksanakan, Bapak Ibu. Yang atasnya namaku disebut, kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Bapak ini dalam nama Yesus Kristus, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan kata Tuhan, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, kita rindu negeri kita dipulihkan saat ini. Saya memberi judul renungan ini, pemulihan bagi Indonesia.
pemulihan bagi Indonesia, pemulihan bagi bangsa kita. Kita rindu Bapak Ibu, bangsa ini dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, usaha kita dipulihkan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan melalui pembacaan firman ini. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika umatku merendahkan diri, aku akan memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu dalam nama Yesus Kristus, dalam kondisi sulit saat ini pun ternyata masih saja ada orang yang tidak patuh kepada pemerintah, atau menganggap bahwa virus ini tidak ada. Bapak Ibu dalam nama Yesus, kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang memberkati kita. Mungkin karena kita berpikir, oh saya masih punya bekal yang cukup banyak, saya masih punya keuangan yang cukup kuat, saya masih punya harta yang melimpah. Bapak Ibu, apa yang kita miliki pada hari ini, kalau Tuhan berkehendak, semuanya itu akan hilang begitu saja Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua seperti firman Tuhan ini tadi di ayat yang ke-14 ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maukah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Maukah kita ambil bagian, memberikan waktu kita kepada Tuhan? Kita menyediakan hari-hari terbaik kita, waktu-waktu yang terbaik kita kepada Tuhan, di mana kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, hanya Engkaulah kekuatanku, hanya Engkaulah perlindunganku, aku tidak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Orang yang merendahkan diri, menganggap bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Bahkan firman Tuhan katakan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita mengoreksi diri kita, mari kita mengoreksi kehidupan kita, agar bangsa kita dipulihkan, negeri kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, usaha kita dipulihkan. Mari kita merendahkan diri Bapak Ibu. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Adakah hari-hari ini kita masih tekun di dalam doa kita? Adakah hari-hari ini kita masih mencari wajah Tuhan? Allah mau kita berdoa dan berharap penuh kepadanya saja. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Ketika kita katakan saya mencari wajah Tuhan, maka apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan, itulah buktinya kita mencari wajah Tuhan. Kita jangan menjadi pribadi yang mudah menyerah. Ya, orang yang mencari wajah Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, dia tidak mudah menyerah Bapak Ibu. Maka hari-hari ini saya mengajak kita tak kuat di dalam Tuhan, kita tidak teguh di dalam Tuhan, kita tak mengandalkan Tuhan di dalam sisi kehidupan kita, apapun persoalan kita. Karena memang yang kita andalkan ini adalah Dia yang maha dahsyat, Dia yang hebat, bukan kita, bukan kekuatan kita. Bapak terkasih dalam nama Yesus, itulah sebabnya doa-doa kita, ya, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, karena memang kita belum mencari wajah Tuhan sepenuhnya. Kita tidak bersungguh-sungguh di dalam doa. Bapak Ibu, apa topik doa yang kita
naikkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Seberapa sungguh kita percaya Tuhan dapat melakukan yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita ini, bagi kota Medan ini, kota kita di mana kita berada. Teruskah kita berdoa bagi keselamatan kota kita? Teruskah kita berdoa bagi gereja kita? Bapak Ibu, nama Yesus Kristus, di ayat yang ke-14 ini tadi dikatakan, kita harus terus berdoa. Kalau kita mau bangsa kita dipulihkan, kalau kita mau negeri ini dipulihkan, kita haruslah selalu berdoa dan mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus Kristus. Hal yang ketiga adalah bertobat. Kita harus bertobat. Apa itu bertobat, Bapak Ibu? Kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Ya, dikatakan kalau umatku bertobat, ya, kalau umatku bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, aku akan memulihkan negeri mereka. Bapak terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bertobat itu berbicara tentang pola pikir, berbicara dengan cara berpikir kita. Apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Kekhawatirankah yang kita pikirkan yang ada dalam kehidupan kita? Ingat Bapak Ibu, kekhawatiran akan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Kekhawatiran akan bisa membunuh kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus Kristus, maka ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita mulai dari pemikiran kita. Bukan hanya perbuatan kita yang kita harus rubah. Tentu saja perbuatan kita harus dirubah, tapi mulai dari pemikiran-pemikiran kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara pandang kita terhadap suatu permasalahan? Bagaimana cara pandang kita setiap kondisi yang ada di sekeliling kita? Maka Bapak Ibu dikasih nama Yesus Kristus, kalau kita memperbaiki cara berpikir kita, kalau kita memperbaiki pola pikir kita, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Maka Bapak Ibu, saya rindu kita terus berdoa bagi negeri ini. Kita terus mencari wajah Tuhan. Kita terus bertobat, berbalik. Yang tadinya kita berjalan di hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita langsung berbalik bagaimana Tuhan menghendaki yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus, kita tidak perlu berpikir bahwa oh di sana kan masih ada yang berbuat dosa. Bagaimana kalau hanya aku yang bertobat, yang lain bagaimana? Bapak Ibu masih ingat bagaimana Abraham bernegosiasi dengan Tuhan supaya Sodom tidak dimusnahkan? Tuhan katakan, kalau ada 50 orang saja orang benar di kota ini, aku tidak akan memusnahkannya. Tetapi Abraham mengatakan apa? Tuhan, bagaimana seandainya kalau kurang 5? Nggak nyampe 50 Tuhan, orang benar di kota itu, apakah kau memusnahkannya? Kalau kurang 5 bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan katakan, kalau ada 45 orang aja di kota itu yang hidup benar, aku tidak akan memusnahkannya, kata Tuhan. Tapi mungkin Abraham ragu, jangan-jangan tidak ada nih 45 orang benar di kota Sodom. Tuhan, bagaimana kalau hanya 40? Apakah
apakah kau akan memusnahkannya? Tuhan katakan, kalau seandainya ada 40 orang benar di kota, aku juga tidak akan memusnahkannya. Firman Tuhan. Lalu Abraham terus bernegosiasi. Tuhan, bagaimana kalau hanya ada 30, Tuhan? Bagaimana kalau hanya ada 30? Tuhan katakan, kalau ada 30, aku juga tidak akan memusnahkannya. Bernegosiasi lagi Abraham. Bagaimana kalau hanya ada 20? Bagaimana kalau hanya ada 10? Dan Tuhan katakan, kalau ada 10, aku juga tidak akan memusnahkannya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang dilakukan Abraham, apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, menunjukkan bahwa kita tidak melihat bagaimana seberapa banyak orang benar. Kalau lebih banyak, puji Tuhan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kita memulai kehidupan dari kita sendiri. Pastikan diri kita, pribadi lepas pribadi, adalah orang yang telah bertobat, orang yang kehidupannya benar di hadapan Tuhan. Bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin di tengah-tengah keluarga kita baru 1 orang, baru 2 orang, tidak masalah Bapak Ibu. Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita. Kalau di kota Medan ini Bapak Ibu, hanya ada 50 orang benar, Tuhan juga akan melindungi kita. Kalau di bangsa kita ini Bapak Ibu, di Indonesia ini hanya beberapa orang benar, Tuhan juga akan melindungi bangsa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, berapa banyak kita yang mengikuti ibadah ini, pribadi lepas pribadi. Adakah kita saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu, kalau kita rindu negeri ini dipulihkan, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa dan mencari wajah Tuhan Bapak Ibu. Setiap hari kita mencari wajah Tuhan, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan agar negeri ini dipulihkan, Indonesia dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, usaha kita dipulihkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami, kepada kami agar negeri kami dipulihkan. Bapa, biarlah pada hari ini Tuhan Yesus, kami memperbaharui komitmen kami kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman, Engkau akan memulihkan negeri kami ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau akan memulihkan negeri kami ketika kami berdoa mencari wajah-Mu setiap hari. Dan ketika kami berbalik dari jalan kami yang jahat, Tuhan, Engkau juga akan memulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau memulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami dimanapun berada, di rumah mereka Tuhan, bahkan di rumah sakit sekalipun Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau mengurapi mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan negeri kami, pulihkan kota kami, pulihkan keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tunduk kepada otoritas dan struktur kepemimpinan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun di gereja kita. Bersama saya Deka, kita akan menyaksikan info CWS panjang minggu ini. Doa tengah minggu dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18 WIB melalui live streaming Facebook dan YouTube Gestia CWS Gatsu. Tuhan Yesus memberkati. Kelas PWJ 101 akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Tuhan Yesus memberkati.
Gembala Sidang, pengurus staf, dan seluruh penata lain CWS mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ibadah streaming di rumah, persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara non-tunai, yaitu dalam transfer via bank BCA, Danamon, dan CMB Niaga. Dapat juga dengan cara men-scan kode QR yang terdapat pada layar Anda pada saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, Go Mobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Kedua, secara tunai dengan cara memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke amplop persembahan dan perpuluhan dan menyerahkannya kepada sekretariat gereja pada hari Selasa sampai hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS panjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini di dalam ibadah online kami. Kami berdoa biarlah firman yang sudah ditabur akan jatuh di tanah hati yang subur di dalam hati umat-Mu, sehingga umat-Mu ya Tuhan akan terus mengalami akan sukacita damai sejahtera dari firman yang mengubahkan hati, mengubahkan hidup kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk menjadi pelaku firman yang kami telah dengar pada hari ini. Bapa di dalam sorga, berkatilah umat-Mu dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesehatan, kekuatan, baik iman maupun imun mereka. Tuhan memberkati keluar masuk mereka. Tuhan, Engkau yang akan menyertai mereka senantiasa menjauhkan dari terpapar COVID-19. Bagi umat-Mu yang sedang sakit atau yang sedang mengalami ya Tuhan isolasi di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Engkau menjamah. Tuhan Engkau menjamah imun tubuh mereka sehingga kembali pulih, kembali sehat dan bisa dinyatakan negatif. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah senantiasa Tuhan Engkau yang memberkati sehingga Indonesia dalam waktu cepat dapat terbebas dari COVID-19. Tuhan memberkati para nakes ya Tuhan, para aparat yang sedang bekerja keras memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan
Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan melindungi, menjaga mereka, sehingga mereka dan keluarga mereka tetap terpelihara, tetap sehat, tetap kuat, dan dijauhi dari terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang terus digalakkan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan memberkati agar semua proses vaksinasi dapat secepat mungkin ya Tuhan dilaksanakan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan kami berdoa biarlah semua warga dapat bekerja sama untuk berbondong-bondong ya Tuhan, memberi diri mereka divaksin. Ya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga target pemerintah ya Tuhan per hari ada 1 juta orang yang divaksin dapat tercapai oleh pertolongan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden kami Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri ya Tuhan, semua pemimpin di daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat dan marifat dalam menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan di masa pandemi ini, sehingga Indonesia ya Tuhan tetap kuat, tetap tangguh, tetap makmur, tetap tertolong ya Tuhan dalam segala bidang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bila sebentar kami ya Tuhan akan memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, ucapan syukur kami kepada rumah Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-Mu yang memberi dengan sukacita, dengan iman, dengan sukarela. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan